Itu Allah. Dalam surat Al-Kahfi di ayat pertama, Allah menurunkan Al-Quran untuk kalian pelajari sebagai petunjuk. Makanya di surat Hud, perintahnya untuk sholat maghrib. Surat Hud, ya, di ayat ke 114. Itu perintah sholat maghrib. Diperkuat di surah Ar-Rum, surah ke-30 di ayat 17. Untuk sholat maghrib. Jadi kalau kalian ada yang nanya, emang ada? Ada. Dalam Al-Quran, kita bedah Al-Quran pelan-pelan, ya kan? Oke? Maghrib ini hormon kortisol, hormon aktivitas kalian tuh udah mulai tambah turun. Kalau udah capek, kenapa kita disuruh sholat? Ingat kak, pengen badannya rileks. Relaksasi tubuh adalah sholat maghrib kak. Relaksasi tubuh itu sholat maghrib. Badan tuh akan kembali enak gitu, ya. Relaksasi tubuh itu sholat maghrib. Oke? Maka kadar hormon kortisolnya kalian itu insya Allah gak akan menurun untuk ke waktu isya sampai dengan kalian waktu istirahat, ya kak. Waktu isya sekarang, buka surah An-Nur. Itu perintah sholat isya di ayat ke 58. Jadi kalau kalian ada yang tanya, perintah 5 waktu, emang agama Islam siapa yang ngajarin? Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup umat Islam. Jadi jangan ragu sama yang Allah turunkan. Hikmahnya itu dalam Al-Imran tadi disampaikan buat kita. Makanya di surah An-Nur, di surah ke-24 ayat 58, itulah perintah sholat isya. Oke? Kak, kita tuh udah malam. Kenapa disuruh sholat? Peralihan waktu kak, supaya tidur kalian tenang, tidur kalian rileks, tidur kalian sehat. Olahraga dulu, gerakin badannya dengan cara sholat. Sholat itu relaksasi tubuh. Jadi kalau kalian pengen sehat, sholatlah 5 waktu, gitu ya kak. Jadi pada intinya manfaat sholat itu secara medis kak, secara medis, oke? Bahwa Allah itu tidak pernah memerintahkan hambanya, makhluknya itu untuk melakukan hal itu yang sia-sia. Tidak. Allah menyuruh kalian sholat bukan untuk hal yang sia-sia. Supaya hambanya itu sehat, supaya hambanya itu sadar kalau sholat tuh kayak mana. Ya, biar konsentrasinya enak. Oke? Gitu ya. Kalau kalian sudah terbiasa rutin untuk melakukan sholat, akan memberikan efek yang luar biasa kak terhadap kesehatan kalian sendiri. Luar biasa dari secara medis, ya. Akan dapat efek yang luar biasa, baik dari segi fisik ataupun mental kalian. Kenapa kalau kalian galau selalu saya bilang, ambil wudhu, sholat. Itu. Ya, kalau pengen efek hidup kalian, kesehatan kalian luar biasa dari segi fisik ataupun mental, jangan tinggalin sholat. An-Nisa ayat 103 itu perintahnya kalian sholat. Oke? Waalaikumsalam. Ingin hidup lebih baik dari yang dulu karena saya dulu tidak pernah sholat. Saya doakan mudah-mudahan Allah terus. Nih tulisan begitu aja nih, itu udah hidayah dari Allah lewat live streaming saya. Kak, saya pengen banget hidup saya lebih baik dari yang dulu. Itu udah bentuk hidayah dari Allah. Ya kak, kita lanjut. Ini masih mau lanjut atau enggak ini? Atau mau dengan sesi pertanyaan? Bisa dipahami ya? Kenapa kita disuruh sholat? Bisa dipahami? Masih mau lanjut atau gimana? Coba komen dulu. Sholat subuh apa itu tadi? Masih mau dilanjut? Nih kalian dengerin saya, ada yang lagi rebahan, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyetrika, bener nggak? Ada yang lagi ngejahit, ada yang lagi jualan, lagi ada yang di warung, di toko, di kantor, bener nggak? Bener ya? Kalian bisa sambil duduk minum bikin es seger-seger. Saya nggak ditawarin, kan? Saya nggak ditawarin. Tuh lagi minum madu, ada kan nggak ditawarin pula. Kita lanjut ya. Tuh lagi ngopi, lagi nyuci, lagi nyetrika bener katanya. Soalnya di sini ada CCTV-nya, jadi saya kelihatan lagi masak, lagi ngopi ya kan.
Ada CCTV-nya di sini. Oh, lagi puasa, Masya Allah. Kita lanjut ya, berarti ya. Kita akan pada gerakannya. Oke, pada gerakannya sholat ya. Kalau kalian berdiri tegak dalam sholat, kita lanjut ya kan. Berdiri tegak dalam sholat. Kan katanya tadi aqimis sholah, surah An-Nisa di ayat 103. Berdiri tegak yang benar. Gak usah pakai dibengkokin. Walaupun sholatnya duduk, tegakin badannya. Ya, tahu aja iya saya tahu, kelihatan di sini ada CCTV-nya. Berdiri tegak itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, berdiri tegak. Jadi jangan ada dibengkok-bengkokin, ntar goyang-goyang, senggol-senggol. Kalau ada ruangan kosong, maju, tutup, tegak. Selain syarat sahnya sholat, kalian tahu berdiri tegak, telapak kaki perempuan hanya 1 jengkal aja, laki-laki 2 jengkal. Ya, berdiri tegak, pinggangnya diratain, berdiri tegak. Kalian praktekin berdiri tegak, jangan sambil ngopi aja. Coba berdiri tegak. Jangan sambil ngopi, rebahan, berdiri tegak. Coba kalian berdiri tegak di rumah, sejajar tubuh. Siapa yang pengen kurus? Kalau pengen kurus sholat kak, tegak berdirinya, ratain. Kalau pengen kurus, praktek sholatnya. Diri tegak, aliran darah bagus, perut rata, dadanya bagus ke sini, sejajar bahu sama pinggul. Nanti tuh rileks tubuhnya kak, Masya Allah. Ya, nanti tambah singset, ya kak? Oke. Saya bingung nih, HP saya suka ngelag-ngelag, Herman. Ya, oke, kita lanjut. Nah, karena pada posisi ujung itu, tumit jari-jari menghadap ke kiblat. Jadi tumpuan berat badan kalian ada sama kaki. Jadi dia rata semua, aliran darahnya bagus. Ya, saya belum kurus-kurus ya. Kita praktekin sholatnya biar tambah kurus. Gitu ya kak. Iya, nggak tahu itu, nggak ngelak lagi. Oke. Jadi seperti ada tarikan di paha dari sisi dalam ke bawah. Dari sisi dalam ke bawah itu kayak ada tarikan ke paha gitu. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau pengen sehat, berdirinya tegak supaya aliran darahnya kalian sehat, gitu ya kak. Supaya tumpuan berat badan kalian yang selama ini ngerasa berat banget itu dialirkan dengan sempurna, gitu. Oke. Sekarang gerakan takbiratul ihram. Tangan perempuan ataupun laki-laki sama. Jari-jari ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan daun telinga, ya kak. Ini nggak usah terlalu dirapet, nggak usah terlalu direnggangin, relax saja. Relax ya kak. Jadi ketika takbir, ketiak itu kan akan dibuka nih. Ketika takbir, ini namanya kak saluran limfa. Saluran limfa ketika kalian takbir, pencernaan kalian akan baik. Makanya takbir yang benar. Jangan asal-asalan. Pencernaan kalian akan sehat. Ya. Ini saluran limfa. Oke, peredaran limfa. Takbir, gitu ya. Masya Allah, semoga panjang umur, amin. Ketika kalian takbir, kenapa kata Allah nih kamu disuruhnya takbir tangannya begini, kenapa? Nggak begini aja, nggak begini, tapi kenapa begini? Coba kalau kalian di film-film kan ada tuh yang kayak gini, angkat tangan. Itu kamu sedang berserah. Begitu pula ketika kalian takbir, kalian sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan diri kalian pada saat kalian sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Aku lagi berserah ya Allah. Hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Berserah diri kepada Allah. Serahin aja udah semua ke Allah. Kamu punya masalah ketika kamu mau takbir, Allah tuh udah tahu. Allah udah tahu. Saya kalau lagi sholat duha maunya ngantuk terus, makanya usahakan kak ya. Perhatikan dari tadi praktek wudunya dengan berdirinya itu seperti apa. Jangan asal-asalan. Itu kita mau menghadap Allah kak, nggak nyampe 1 jam.
nggak nyampe 1 jam, gitu ya Kak. Ketika kalian takbir begini ya, tangannya ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan daun telinga. Laki-laki atau perempuan sama, ya Kak. Ini jadi takbir tangannya begini aja. Yang penting keangkat ketiaknya, gitu. Angkat ketiaknya supaya peredaran limfa pencernaan kalian itu sehat, ya. Oke. Kita lanjut ya. Kenapa kata Allah tuh disuruh takbir? Kalian sedang berserah diri kepada Allah. Dengan takbir, ini adalah akhirat, ini adalah dunia, gitu ya. Umi masih memperbaiki sholatku yang susah niat dalam hati barengan sama takbir. Oke, gini. Ada yang 1 kali tarikan nafas dia niat barengan dengan takbir. Ada yang niat dulu baru takbir. Ada yang takbir dulu baru dia niat. Itu semua punya dalil tersendiri dari mazhabnya. Jadi nggak ada masalah. Ya kalian mau ikut yang mana? Gitu, oke? Oke ya. Sudah paham ya dengan takbir ya? Serahkan semua urusan kepada Allah. Karena Allahu Akbar. Bos kalian tuh gak ada apa-apanya, gak ada. Siapa? Pejabat kalian? Gak ada. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi serahin semuanya urusan kalian. Dari mulai takbir ke Allah, serahin ke Allah. Masalah apapun serahin ke Allah. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang ke tadi yang harus di itu niat ya. Niat sudah wajib. Niat harus ada niat ketika sholat. Yang kedua adalah takbir. Yang ketiga adalah Al-Fatihah. Kita bahas Al-Fatihah. Iftitah dibaca boleh gak sih Kak? Manusia banyak banget salahnya. Coba kalian lagi scroll TikTok, lagunya keputar itu terus. Ditanya sama suaminya, yang lagi nonton apa? Ini tutorial masak jalan kote. Padahal dia lagi nonton yang maksiat. Makanya iftitah itu sunnah dibaca. Kumpulin pahala sunnah ketimbang kita ngumpulin yang gak baik, gitu ya Kak. Alhamdulillah Umi, aku merasa dapat hidayah karena ngelihat live Umi. Yang sholat sekarang gak bolong-bolong. Makasih Umi, sama-sama. Sujud syukur, terima kasihnya sama Allah. Saya hanya perantara, saya bukan siapa-siapa. Saya di sini hanya self reminder, gitu ya, pengingat diri saya. Saat sholat sunnah tidak kebaca boleh nggak? Boleh dibaca, boleh enggak. Mau sunnah, mau wajib, mau dibaca silahkan, nggak dibaca silahkan, ya. Oke. Kita sekarang ke praktek sholat dulu ya Kak. Sekarang kita ke Al-Fatihah. Jadi ketika kalian habis takbir, kalian ini sedekap nih, ya kan? Sedekap itu Kak, ini tangan kiri ya, ini mirror ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kenapa kata Allah kamu ini tangan kirinya di bawah, tangan kanannya di atas? Ada yang begini, ada yang lihat sini lagi, praktekin di rumah masing-masing. Kalian genggam, nah tangannya digenggam, ini digini, genggam, ya. Ada yang tangannya agak kesini, ya. Oke. Jadi semuanya bisa dilakukan. Ketika kalian sedekap, bacalah Al-Fatihah yang benar. Jangan salah. Saya akan praktekkan pelan-pelan, ya. Sudah ya, sedekapnya sudah, kita baca Al-Fatihah. A'udzu, jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cepat-cepat. A'udzubillah, aku berlindung kepadamu Allah. Itu akan ada perlindungan tuh Kak. Kalian lagi galau, lagi dilindungin sama Allah dengan mengucap kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalian itu terlahir dari setetes mani. Kalian kalau gak konsentrasi diingetin itu Bismillah aja nih. Baru Bismillah kalian diingetin sama Allah. Kalian tuh cuma lahir dari setetes mani. Sementara Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dari segumpalan darah menjadi daging, menjadi sempurna, bisa nonton saya. Allah udah ngasih segalanya ke kalian. Cuma kaliannya aja yang kalau disuruh sholat, siapa lu? Gak usah ngelihat dia. Perintahnya Allah itu dalam surat An-Nisa di Al-Quran di ayat 103. Perintahnya Allah aja dia tinggalkan, apalagi pasangannya.
Nah, oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke Kak ya. Alhamdu, alif lam qamariyah, dia terpisah, tapi Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil. Nah, Rabb ini yang dikatakan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merawat kita. Dari kita nggak bisa ngomong apa-apa, dari kita nggak tahu apa-apa jadi tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat di situ ada huruf ain. Ain, bukan alamin, bukan pakai alif. Kalau kalian bacanya cepat-cepat, kalau kalian pakai alif, bacanya di situ. Ingat Al-Fatihah wajib. Al-Fatihah itu wajib dalam sholat kalian. Jadi jangan ngeluh, kenapa saya udah sholat mau dijawab-jawab doa saya. Perhatikan bacaannya. Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah itu seluruhnya. Kita punya masalah, tadi kita serahin ke Allah. Allah punya segalanya Kak, punya segalanya Allah. Mintanya tuh ke Allah. Kalau kalian bacanya pakai alamin, berarti kalian sedang mendoakan Tuhan kalian tuh sakit. Ya, kalau pakai A. Jadi jangan A, pakai ain, jangan pakai A. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang lagi kalimat bismillah yang tadi. Diulang di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Kak, terima kasih dikasih gift ya. Dikasih tap-tap lope, terima kasih. Gitu ya. Alhamdulillah pagi-pagi saya dapat ilmu. Mudah-mudahan berkah, amin. Ya namanya sama. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim, diingetin lagi itu dalam bahasa Perancis tuh namanya quatre, penekanan. Jadi kalian tuh ditekanin sama Allah bahwa Allah itu Kak, Masya Allah. Dikasih permen karet, makasih Kak. Allah itu lagi peluk kalian. Jadi kalau punya masalah, Al-Fatihah kalian renungin. Jangan ngingetin cucian belum diangkat, ada tamu, ada anak semua Allah yang lindungin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, lagi dipeluk sama Allah. Semoga istiqomah ke depannya, amin. Qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, kita lanjut. Maliki yaumiddin. Malik, raja Kak. Suami kalian dibilang raja. Allah subhanahu wa ta'ala raja dari segalanya. Dia suka marah-marah, dia suka nyakitin kita, serahin ke Allah karena dia makhluknya Allah. Malik, rajanya. Dia cuma makhluknya Allah itu. Suami kalian, istri kalian punya masalah sama anaknya, punya masalah sama mertua, ciptaan Allah, Allah yang raja. Maliki yaumiddin. Yaum itu adalah hari, di mana hari pembalasan kalian. Nanti di sana dihisab. Kalau kalian pengen hisapannya bagus, perhatikan dari Al-Fatihahnya. Ya. Oke. Sujud syukur tuh bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita sujud aja sekarang, sujud. Oke, kita lanjut ya. Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu. Nah, di sini kalian tuh sebagai hamba, Allah tuh Malik, Allah tuh raja. Iyyaka na'budu. Jangan bacanya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kalian cepat-cepat, di situ di huruf ya ada tasydid Kak. Jadi Y-nya itu 2, ditekan 2 harokat. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu ya. Kalau kalian bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cepat-cepat, kalian sedang menyembah sinar matahari. Jadi jangan salahin, saya udah sholat, saya udah ini kok doa saya belum dijawab-jawab. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hambamu datang kepadamu. Boleh kalian berdoa dalam keadaan berdiri, ya Kak, minta tolong sama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Siapa yang mendirikan sholat, maka akan ada yang namanya pertolongan. Pertolongan dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Siapa yang sholat pasti akan ditolong sama Allah. Kapan? Sabar. Wasta'inu bis-sabri. Akan ada pertolongan. Surat Al-Baqarah. Siapa yang sholatnya benar, wudunya benar, seperti yang udah kita praktekin, wa iyyaka nasta'in, maka akan ada pertolongan. Kalau sekarang belum dijawab, sabar. Ya, sabar. Kan kita udah sering pelajari tentang tahajud, istighfar, manfaatnya apa. Nah, siapa yang bilang kalau orang sholat itu bakalan ditolong sama Allah? Ayat selanjutnya Kak.
Ihdinas syiratal mustaqim. Masa iya dengan sholat aja kita dapat pekerjaan? Masa iya dengan sholat aja kita dapat rizki? Setelah sholat, kalau sholatnya benar, ihdinas syiratal mustaqim, akan ada yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jalanmu habis sholat akan ke kanan, jalanmu habis sholat akan ke sebelah ujung. Nanti kamu ketemu Po Idah, kamu ketemu sama si Dayat, kamu ketemu sama si Tina, kamu akan ada telepon, ada WA. Ihdinas syiratal mustaqim. Allah yang akan mengarahkan setelah kamu sholat, rezeki yang mana yang akan kamu ambil, yang Allah turunkan buatmu. Yang benar, syiratal ladzina an'amta alaihim, di sini yang dikatakan muadzin tadi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa yang sholat maka kamu akan beruntung, kata muadzin. Nah ini Siratal ladzina an'amta, kamu akan dapat nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salatnya di masjid. Abis di ayat kelima tadi berdoa di dalam hati itu. Karena berkeluh kesah, ya Allah, saya pengen banget punya rezeki yang halal, ya Allah. Saya pengen lunas hutang, ya Allah. Dijawab sama semua jamaah masjid, amin. Enak gak salat di masjid? Tuh. Ya, salat di masjid, jangan sia-siain masjid. Oke. Udah tuh selesai Al-Fatihah. Lalu kita baca surat pendek, apapun yang kalian hafal silahkan kalian baca. Oke. Kenapa kata Allah tangan ketika kalian Al-Fatihah seperti ini? Tangan kiri diibaratkan dengan hal yang negatif, tangan kanan diibaratkan dengan hal yang positif. Kisahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya mengatakan seperti ini. Ya Nabi, hukum saya punya salah, saya pernah maksiat, saya berbuat zina, saya berdosa. Saya gak mau dihukum di akhirat. Kalau dulu enak tinggal ngomong sama Nabi, ada solusi, karena Nabi utusan Allah. Nah sekarang hikmahnya cerita dari ini. Yuk sholat, kata Nabi. Selesai sholat dia datang lagi tuh. Ya Nabi, hukum saya punya salah, saya sudah menyimpang, apa yang harus saya lakukan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak tulisan Innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian benar-benar taubat, an-nadam fi qalb, menyesali di dalam hati, walam takrir abadan, jangan diulangin lagi. Makanya kata Allah ketika kalian sholat, ya kan? Ketika kalian sholat maka akan ada pertolongan. Nah, maksiat kalian ini tangan kiri, sholat kalian ini tangan kanan, zinah kalian tangan kiri, sedekah kalian tangan kanan, berbohong kalian tangan kiri. Ini ibarat ya, zikir kalian tangan kanan. Jadi makna tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tutuplah aibmu, maksiatmu, zinahmu, bohongmu, dosamu. Sholat, zikir, puasa, sedekah, lakukan yang baik. Tutup segala kesalahanmu dengan sholat. Jadi Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu ya Kak? Oke, itu makna tangan kiri ada di bawah, tangan kanan ada di atas. Oke. Umi, kapan pelajaran sholat jenazah? Because saya 4 saudara perempuan semua. Oke, nanti insya Allah ya. Saya udah pernah praktek jenazah. Sholat jenazah pun udah saya praktekin. Dan bahkan pernah ada video TikTok tentang jenazah. Itu doa-doanya udah saya praktekin. Nanti insya Allah kapan-kapan. Ya Kak? Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Mau dilanjut atau enggak? Cara baca Al-Fatihah saat jadi makmum gimana? Ikuti apa yang disampaikan sama imam. Bagaimana hukumnya kalau orang Islam sholatnya cuma di hari Jumat di masjid? Gimana itu hukumnya? Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalian meninggalkan sholat 5 waktu dalam surat An-Nisa kan wajib di ayat 103. Kalian akan masuk neraka kalau kalian berdosa. Meninggalkan sholat kan berdosa karena wajib. Masuk nerakanya kata surat Al-Muluk dilemparin, nggak ditaruh pelan-pelan, dilemparin kata surat Al-Muluk. Dan kata surat Al-Imran di ayat ke-10, bahan bakar api neraka
tubuh kalian sendiri. Nauzubillah. Kalau nggak pengen dilemparin ke api neraka kan kekal, abadi. Sholat, jangan cuma hari Jumat doang. Sholat wajib itu. Oke, lanjut berarti nih. Umi saya mau bertanya, kalau niat sholat maghrib sendiri di rumah, apakah dibaca adaan lillahi ta'ala? Tetap dibaca Kak. Wajib itu ada bacaan itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Ketika kalian sholat, ada yang namanya ruku. Nah, gerakan ruku itu gerakan membungkukkan badan, baik berdiri ataupun duduk. Umi boleh diulang? Apanya yang diulang Kak? Kita lanjut ya Kak. Oke. Gerakan ruku adalah gerakan membungkukkan badan kalian. Membungkukkan badan kalian sehingga punggung, leher, kepala menjadi datar dan sejajar. Punggung, leher, kepala sejajar. Praktekin di rumah ya. Punggung, leher, kepala itu sejajar. Ya Kak? Pada saat ruku sempurna, ini tulang belakang nih jadi lurus Kak. Makanya kalau ada dibilang orang yang skoliosis, perhatikan sholatnya. Kalau pengen sehat ya. Nah, tulangnya oke, sejajar semuanya. Kita lanjut ya. Posisinya datar, horizontal ya Kak. Jadi gini, ketika kalian ruku, ini sejajar. Ini ceritanya lutut nih. Ini ceritanya lutut. Telapak tangan kalian genggam lututnya. Kalau duduk, genggam lututnya. Genggam lututnya. Rukunya ketika duduk agak begini, tetap punggungnya gitu ya. Nah, ketika kalian ruku gitu ya. Ini sudah sejajar, genggam, maka akan ada tarikan di bagian paha itu ke atas. Ya, akan ada tarikan ke atas. Itu sudah agak, jadi lututnya agak ditekan gini, krek gitu ya. Nah, lututnya itu sejajar, rapih. Kakinya agak direnggangin dikit, gitu, direnggangin dikit. Jari-jari menghadap ke kiblat. Telapak tangannya kalian rentangkan kalian tekuk di bagian ini. Jangan lutut kalian itu agak bengkok. Dan telapak tangan jangan di paha, jangan di betis, tapi di lutut. Kalian gini nih, krek gitu ya Kak. Oke? Oke. Tap-tapnya beda dan bagus, Masya Allah. Oke, kalau kalian sudah melakukan ruku seperti itu, kata Allah gini, kalau doa kalian pengen dijawab, jangan langsung subhana rabbiyal azimi dulu. Perhatikan gerakan posisi tubuh kalian, tangan kalian, betis kalian, paha kalian, lutut kalian. Baru kalian baca subhana rabbiyal azimi. Rob lagi yang disebutkan tadi kita sudah bahas, rabbiyal azimi, Allah tuh maha agung. Wa bihamdi. Setelah kalian baca itu, kalian berdoa di dalam hati. Tidak boleh dizohir. Di dalam hati ngomong sama Allah. Apa keluhan kalian? Ya Allah, saya dimusuhin sama tetangga. Bagaimana sikap saya? Ya Allah, suami saya keburu ditinggal imam Umi. Kak, itu berdoa sekedarnya aja di situ. Sekedarnya aja. Ya Allah, saya punya hutang, mohon solusi. Udah, gak usah banyak-banyak, sekedarnya aja kalian. Gitu ya Kak? Oke. Ketika kalian bangun dari ruku, itu ada doa yang mustajab dari Allah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, begitu kalian angkat kepala kalian. Sami'a itu adalah past tense, kata kerja lampau. Dia Allah telah mendengar langsung doamu. Enak ya sholat? Itulah yang dibilang muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah itu. Maka akan ada keberuntungan ketika kalian sholat. Dia langsung mendengar doamu Kak. Bayangin kalau kalian telepon, kalau lagi ada masalah ke teman kalian, 08 sekian-sekian isinya tempe. Tulululut, belum tentu diangkat. Tulululut, kata temennya, ini pasti mau curhat lagi nih. Ini pasti dia mau nangis lagi. Males saya lagi sibuk. Didiemin. Telepon temen tuh,
Kalau telepon teman, telelelet, berisik banget. Tapi kata Allah, Sami'allahu liman hamidah. Dia Allah mendengar doamu. Selain didengar sama Allah, Allah jawab apa? Rabbana, Rob yang merawat kita. Rabbana walakal hamdu. Hanya Engkau yang maha milik pujian ya Allah. Engkau terpuji ya Allah. Mil'us samawati. Ini dikasih tahu nih sama hambanya yang baru ruku tadi. Sepenuh langit. Wa mil'ul ardi. Sepenuh bumi, yang bumi itu bulat luas. Wa mil'u ma syi'ta. Hambaku minta apa? Min syai'in ba'du. Aku langsung yang menawarkan. Suamiku susah disuruh sholat, kalau dikasih tahu marah-marah. Suami itu ciptaan Allah. Serahin ke Allah. Pada saat ruku minta sama Allah biar dia dikasih hidayah. Ya Allah, tolong hidayah turunkan kepada suamiku agar dia mau sholat. Dalam hati kan. Itu ditawarin sama Allah. Bayangin curhat sama Allah itu didengerin. Ditawarin, kamu mau minta sepenuh langit, sepenuh bumi, mintanya apa? Aku langsung yang menawarkan, kata Allah. Jadi gak usah bingung kalian kalau curhat tuh ke Allah aja, udah serahin. Mana takbir, serahin ke Allah. Al-Fatihah, kita sudah bahas itu semuanya. Ya, min syai'in ba'du. Aku langsung yang nawarin. Enak ya? Padahal cuma sholat, gak nyampe 10 menit. Ditawarin sama Allah. Kalau doanya belum dijawab, paling minim hati itu dikasih tenang, gak? Dikasih sehat. Itu al-falah namanya. Keberuntungan. Bukannya sujud kak, lain lagi, itu baru ruku. Itu baru ruku. Ya kan? Udah gitu kan tadi i'tidal namanya kan? I'tidal kan? Allahu Akbar. Nih, kan Allahu Akbar tadi takbir gimana? Itu yang dibilang al-falah, kata muadzin. Kalau kamu sholat al-falah, kamu akan beruntung. Nah ini keangkat lagi nih takbir. Pencernaan kalian sehat lagi. Itu i'tidal. Allahu Akbar. Sehat. Nah, sehat mental, sehat fisik, sholat. Bukan yang lain. Sakit hati, wudu. Dimarahin suami, wudu, sholat. Gerakannya itu luar biasa, ya. Masya Allah, jadi tahu sholat yang sebenarnya. Masya Allah. Kita lanjut, sekarang kita ke sujud. Sujud itu merupakan gerakan di mana kepala kalian itu menunduk, ya kan? Menunduk, dia berada sama rendahnya dengan telapak kaki. Ketika kalian sujud, itu adalah tangan posisi takbir kalian, ya. Takbirnya seperti ini kak, ya. Nggak usah terlalu dikempit, agak begini, biar saluran limfanya sehat. Laki-laki atau perempuan sama. Jadi tangan kalian begini, itu posisi kalian sujud, tangannya pun akan seperti itu. Dan jari-jari kalian tidak boleh begini, tapi begini, menghadap ke kiblat. Oke? Dan ininya merapat, kakinya. Ketika sujud, kakinya rapat, jari-jari menghadap ke kiblat, kepala ini jangan langsung subhana rabbiyal a'la dulu. Kalau pengen dapat ya mantulnya, ya. Perhatikan dulu gerakannya. Sujud, lutut dulu atau telapak tangan dulu yang turun? Kilahuma, keduanya. Ini ada kisahnya nih, ya kan? Jadi ada sahabatnya Nabi yang ketika 3 tahun sebelum Nabi meninggal, beliau melihat bahwa Nabi itu sholat lututnya duluan, bukan tangannya, misalnya kayak gitu. Atau ada, enggak kok waktu saya usia Nabi segini. Ya karena usia orang itu gak ditahu. Ketika udah tua, lutut udah gak kuat ketika sholat. Jadi ya udah tangannya dulu dah, jangan lututnya dulu. Ya udah lututnya dulu dah, tangannya aja. Kita nggak tahu orang sakit, ya kah? Itulah hikmahnya Al-Quran, disampaikan bahwa kisah zaman dulu termaktub dalam Al-Quran. Jadi boleh lutut dulu, boleh telapak tangan dulu, gitu ya kan? Oke, ketika kalian lutut sujud, perhatikan dulu ini nempel nih sama sejadah. Ini nempel sama sejadah. Telapak tangan nggak apa-apa kena mukena, yang penting nempel sama sejadah. Jadi yang nempel itu 1, 2, 3, 4, lutut kanan 5, lutut kiri 6, telapak kaki jari-jarinya 7, kanan 8. Jadi 8 yang nempel sama sejadah dan semua menghadap ke kiblat. Karena ketika kalian meninggal dunia, kalian dibuka tali pocong kalian, itu akan diarahkan ke kiblat dan ini nempel sama tanah.
Itulah fungsi sholat, kita berserah kepada Allah seperti yang dikatakan dalam iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepadamu. Sikut nempel ke lantai, ya, ke sejadah, tapi nggak apa-apa kalau ada sarungnya. Kecuali ini jangan kena ketutup atau mukena. Ini mukena jangan. Kalau yang lain nggak apa-apa. Mukena atau kain itu nggak apa-apa. Kalau yang ini jangan, tetap ke sejadah. Karena ini nanti kita serahkan kepada Allah seperti iftitah, ke tanah, kita akan kembali kepada Allah, gitu ya. Jadi kalau kalian ngebayangin sholatnya nggak khusyuk, saya sudah praktekin sholatnya berkali-kali di room saya, berkali-kali saya praktek sholat. Oke, kita lanjut ya. Ketika kalian ruku, itu posisi udah seperti itu tadi, ini nempel, ya. Kalau sujud, kalau duduk sakit, telapak kaki kalian nempel, telapak kaki dan jari-jari tetap menghadap ke kiblat, ya kak. Posisi tangan kalian ada di atas paha, lutut sejajar, gitu ya kak. Oke, kalau duduk pakai kursi ya seperti itu posisinya. Kalau sujud lebih nunduk daripada ruku, Oke. Ketika kalian ruku, sekarang kita baca nih, kan udah bagus nih gerakannya kan, ya kak. Oke. Kalian tahu otak? Orang sujud, peredaran otaknya tuh sehat. Jantung kak, takbir tadi tangannya gini kan, itu jantung rongganya akan kebuka. Jadi yang tadinya jantung detakannya gak bagus ketika kalian sujud, itulah al-falah. Hayya 'alal falah, itu kalian dapat keberuntungan, kesehatan. Otak kalian, peredaran otak kalian sehat, jantung kalian pun akan sehat. Ya, kalau ada masalah dengan jantung, masalah dengan mental, masalah dengan otak, sujud ke Allah. Makanya sholat, jangan ditinggalin sholat kalau punya masalah, ya. Oke. Dengan sujud, jantung sehat kak. Oke. Itu latihan otak. Latihan otak akan menambah elastisitas pembuluh darah yang tersumbat. Pembuluh darah kalian tersumbat. Gerakan sujud itu kak mencegah dari kata stroke. Gerakan sujud mencegah dari penyakit stroke. Kalau pengen sehat, sholat, ya. Baru kalian baca Subhana Rabbiyal A'la. A'la tuh tinggi, Allah tuh maha tinggi. Kenapa kepala kita lagi merendah tapi Allah kita a'la? Maka setelah kalian sujud, kalian berdoa boleh di setiap sujud, di setiap ruku kalian berdoa boleh pakai bahasa kalian sendiri. Tapi nggak boleh di dalam, nggak boleh di zahir, tapi di dalam hati. Malas ngaji kalau nanya nggak dijawab. Lihat titlenya kak, judulnya. Kak Zahirin, sabar ya, oke? Tuh ada yang komen, malas ngaji kalau nanya nggak dijawab. Tadi kan dari awal mungkin kamu baru masuk ya kak ya. Dari awal saya kasih tahu kita praktek sholat dulu atau gimana nih? Mau praktek sholat gitu ya? Oke? Berarti pertanyaannya belakangan, sabar, oke? Gitu ya. Kita lanjut kak. Begitu kalian sujud, kalian baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita puji Allah karena Allah tuh maha tinggi. Gak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Kalian boleh berdoa pakai bahasa kalian sendiri, apapun keluhan kalian. Begitu kalian bangun dari, saya aja jarang dijawab, cuma dengerin. Sabar ya. Begitu bangun dari, duduk. Oke, duduk. Telapak kaki kiri, ini namanya duduk iftirash. Dibuka. Telapak kaki kanan berdiri, menghadap ke kiblat, jari-jarinya bokong sebelah kiri, duduk di sini. Lalu kalian bangun. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Bayangin, kita habis menghamba Allah, kepala terangkat. Kalau sholatnya benar, Allah akan angkat derajat kalian dengan cara satu. Derajat diangkat, Allah akan kasih ampunan. Rabbighfirli, Allah maafin saya, ampuni saya. Allah ampuni dosa kalian. Makanya tadi kan dibilang sholat
tutup. Maka begitu sujud, bukan cuma sehat, stroke-nya ringan, gak yang besar. Rabbi firli, diampunin sama Allah. Rabbi firli warhamni, dipeluk. Bayangin, dipeluk sama Allah. Enak ya dipeluk. Kita gak tahu, tapi Allahu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah ada bersama kalian. Cara duduknya itu tadi. Bokong sebelah kiri duduk di sini, telapak kaki kirinya terbuka, telapak kaki kanannya seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajiburni. Ditutupin aib kalian, bayangin. Yang sering maksiat, berdosa, berbohong, berzina, Allah tutup aib kalian. Itu makanya kalian sujud, Allah maha tinggi. Maka kalian akan dapat banyak ketika bangun. Warzukni, dikasih rizki, bayangin. Diampunin, dipeluk, dikasih rizki sama Allah, ditutup aibnya sama Allah. Wahdini, diturunin hidayah, tambahin hidayahnya sama Allah kalau kalian menghamba kepada Allah. Wa'afini, dikasih sehat. Itu stroke tadi nggak jadi dikasih stroke, jantung sehat, stroke hilang, otaknya bagus, mentalnya bagus. Itu orang-orang sholat kalau sujud. Wa'afini wa'afu anni, dimaafin kak. Siapa yang bilang orang sholat nggak dimaafin dosanya? Itu doanya ya. Yang terakhir adalah salam. Salam itu kak wajib kita baca. Tadi ini yang terakhir ya. Itu at-tahiyat dulu, at-tahiyat. Oke, at-tahiyat. Ini ceritanya lutut sejajar ya. Oke. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Illa itu kecuali. Kalian ini tangannya illa, kan Allah satu. Kenapa tangan kita begini? Allah satu. Illa, kita liatin jari kita untuk menunjuk supaya setan itu terhempas, tidak mengganggu orang-orang mukmin yang sedang beribadah. Illallah. Selesai, kita salam kanan, assalamualaikum warahmatullah. Tidak berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal jannah. Berharap yang kita terima itu adalah syurga. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, jangan Allahumma lantas salah jalan. Angkat tangan. Berdoa walaupun cuma doa. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkan saya dan maafkan orang tua saya, sebagaimana mereka sayangi saya, sebagaimana mereka menyayangi saya ketika saya masih kecil. Selesai praktek salatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kalian punya masalah, serahin ya ke Allah. Kalau kalian gak sabar, kita perbanyak istighfar, ya kan? Kalau sholat sambil duduk, sebab kaki saya dua-duanya lumpuh, gimana? Gak dosa. Dzunub itu dosa kak, dosa. Duduk tahiyat akhir itu ceritanya udah akhir, ya. Jadi tahiyat akhir itu harus dibaca, ya. Oke. Kalau kalian tanya siapa saya hanya manusia biasa yang matanya dua, lubang hidungnya dua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat siapa yang menyampaikan, jangan. Tapi amalkan yang sudah disampaikan sama seseorang, siapapun itu, kalau memang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kalian bisa cerita nanti sama anak kalian, sama cucu kalian, sama tetangga kalian, sama teman. Itu udah dapat pahala jariah. Kalau sholat itu begini loh. Kalau sambil ngobrol, jadi ngobrolnya bermanfaat, jangan ngegibah. Kalau sholat itu nanti dapat ini loh, kalau berdiri tuh gini loh. Itu manfaat semuanya. Oke, Mi, tolong jelaskan sholat sujud sahwi. Sujud sahwi. Pentingnya fardu ain. Zah, tunggu dulu atu-atu. Tarik nafas. Kalau pengen sehat, Masya Allah. Salat ya kak. Sujud sahwi itu kak, sujud ketika kita ini udah rakaat keberapa ya? Aduh.
Allah tuh lagi menatap kita, jangan mikirin yang lain. Lihat ke sejadah, matanya fokus ke sejadah. Waktu sholat, begitu lupa sujud sahwi sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ada yang komen tadi juga tuh, ngapain kamu capek-capek edukasi kayak gitu? Emang ada yang gaji? Coba jawab, bantu jawab tuh, tadi komennya udah naik ke atas. Coba bantu jawab. Emang ada yang gaji kamu? Capek-capek praktek sholat, capek-capek edukasi di live. Coba tuh komen, coba bantu komen biar dia baca. Saya yakin dia masih ada di situ. Coba. Kak, saya tuh bukan siapa-siapa. Saya nggak digaji juga nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah. Orang saya di sini pengen nongkrong berbuat kebaikan supaya segala sesuatu yang saya lakukan, Kak, itu akan mengalir kebaikannya buat anak-anak saya kelak. Ketika anak-anak saya butuh sesuatu, Allah akan tolong. Itu kebaikan orang tua yang dilakukan ya insya Allah, baik di dunia ataupun akhirat gitu ya. Dapat amal jariah tuh, dijawab sama teman-teman ya kan. Allah yang kasih. Iya, saya nggak mikirin itu, Kak. Saya nggak mikirin itu. Yang saya pikirkan, ngapain saya pelit ilmu, nggak dibawa mati. Mendingan saya sebarin supaya nanti saya dapat pahala jariahnya. Mudah-mudahan Allah kasih benar-benar pahala jariah buat saya sampai akhir hayat saya. Gitu ya, Kak ya? Ya kan? Bener gak sih? Bener ya? Oke. Gak ada masalah, Kak. Saya tuh belum apa-apa. Kayak tadi, percuma edukasi. Tadi ada yang komen apa tadi? Gak dijawab-jawab. Percuma bertanya gak dijawab-jawab. Tadi ada komen gitu juga. Kak, Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah, berceramah, ditimpukin batu, dianiaya sampai berdarah-darah. Saya gak bisa kalian nimpuk saya. Cuma kalian pengen mental saya down. Itu orang-orang yang julid ya. Mental saya down, kan ada Allah. Saya sujud aja saya dikasih sehat. Ya bener ya. Saya nggak mau itu. Dikasih sabar, kan saya belajar istighfar sama teman-teman di sini. Abis tahajud belajar istighfar, ya kan. Allah yang kasih semuanya nanti. Amin. Oke teman-teman,